Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin memperkenalkan diri dulu ya, bila ada yang belum tahu. Nama saya Andi Ramdhani. Di sini saya ingin melakukan sharing tentang beberapa yang sudah saya explore beberapa minggu yang lalu tentang generatif AI dan juga virtual reality. Nah, di sini saya mengambil judul Exploring the Intersection of Generative AI and Virtual Reality in Web Application. Nah, maksudnya itu sendiri adalah bagaimana mengimplementasikan generative AI dan juga virtual reality itu pada aplikasi web yang kita miliki. Oke, selanjutnya di sini adalah table of content yang akan saya jelaskan beberapa slide ke depan. Yang pertama yaitu mengenal generatif AI itu apa. Yang kedua yaitu cara kerja generatif AI. Kemudian ada model generatif AI. Yang keempat baru praktek dari generatif AI-nya itu pada web Node.js ya nanti. Kemudian selanjutnya yaitu mengenal virtual reality. Lalu ada tipe-tipe dari virtual reality-nya. Lalu di sini karena saya mengambil tipe sebagai virtual tour, maka di sini saya menjelaskan dari virtual tour itu sendiri. Selanjutnya yaitu praktik implementasi pada web virtual tour-nya. Oke, langsung saja di sini yang pertama yaitu mengenal generatif AI itu apa sih? Nah, definisi dari kecerdasan buatan atau generatif AI ini adalah algoritma yang mampu menciptakan konten baru seperti audio, gambar, teks, kode, simulasi, dan juga video. AI generatif itu sendiri adalah text-based atau dapat merubah dari teks menjadi audio, menjadi gambar, dan juga teks ke teks, dan ke dalam kode, simulasi maupun video seperti itu. Lalu selanjutnya perkembangan dan kemajuan AI generatif itu. Nah, AI generatif sendiri sudah ada diluncurkan pada November 2022. AI generatif telah mengalami perkembangan pesat dengan berbagai alat dan kemajuan teknologi baru yang terus muncul. Nah, contohnya di sini ChatGPT. ChatGPT ini sendiri setiap bulannya itu selalu memiliki fitur-fitur baru gitu, selalu memperbarui alat-alat yang mampu mempermudah pekerjaan kita. Seperti pada marketplace kita bisa menggunakan chatbot di dalamnya untuk mempermudah conversation kita sama customer misalkan di dalam marketplace itu sendiri. Kemudian ada perkembangan di dalam medis. Di sini bisa mensimulasikan bagaimana penyakit dan juga bagaimana penelitian obat di dalam perkembangan medis itu sendiri. Selanjutnya yaitu gimana sih cara kerja dari generatif AI? Nah, sebelum masuk ke cara kerja dari generatif AI sendiri, di sini ada perbedaan dari artificial intelligence dan juga machine learning. Perbedaannya sendiri yaitu artificial intelligence yaitu kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan dan perilaku manusia berdasarkan data. Sementara machine learning adalah bagian dari AI yang memungkinkan mesin secara otomatis belajar dan menghasilkan prediksi berdasarkan data yang digunakan. Nah, bedanya apa? Machine learning sendiri itu merupakan dataset yang sudah disiapkan sebelumnya, seperti misalkan aplikasi untuk klasifikasi data kesehatan pada tanaman. Nah, itu beberapa dataset sudah disiapkan sebelumnya, dan itu merupakan ukuran yang sangat besar. Misalkan beberapa image dari tanaman yang sehat, warna tanamannya, dan juga klasifikasi-klasifikasi lainnya. Nah, bedanya dengan artificial intelligence, ini data setnya sudah disediakan lebih besar lagi, tetapi kita sebagai penggunanya hanya langsung bisa menggunakannya saja. Maksudnya pembuatan dari artificial intelligence ini membutuhkan perangkat-perangkat yang sangat besar. Untuk saat ini hanya beberapa ilmuwan saja yang sudah membuat dari artificial intelligence itu. Di sini juga ada deep learning. Deep learning bagian dari machine learning juga yang memproses data sangat banyak menggunakan algoritma-algoritma yang sangat kompleks.
Lalu kita masuk ke cara kerja dan pelatihan model pembelajaran berbasis teks. Nah, model pembelajaran mesin ini berbasis teks dilatih dengan data dalam jumlah besar untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Eh, Pembelajaran mesin ini juga akan mempelajari data-data yang masuk, misalkan teks yang kita masukkan ke dalam ChatGPT. Kemudian ChatGPT sendiri akan mencari data-data teks yang sekiranya lebih mendekati dengan apa yang kita ingin cari di dalam ChatGPT itu sendiri. Maka dia akan mengeluarkan teks-teks yang sekiranya akan lebih mendekati dari yang kita inginkan gitu. Misalkan di sini kita mencoba input teks. Baron menendang sebuah titik-titik. Nah, apabila data dari model ChatGPT ini besar atau sudah mumpuni gitu, maka dia kemungkinan lebih akurat mengeluarkan hasil bola gitu sesuai yang kita inginkan. Namun apabila data dari modelnya itu sendiri kurang memadai atau lebih kecil gitu ukurannya, maka ada kemungkinan tidak akurat benda itu menendang sebuah benda bulat misal, hanya benda bulat atau bahkan hanya mengeluarkan dari teks kuning aja gitu. Jadi kurang akurat kalau misalkan data yang disediakan oleh ChatGPT ini kecil gitu ukurannya. Selanjutnya, model-model apa aja yang ada di generatif AI? Nah, ini ada beberapa model AI generatif yang kurang lebih kita ketahui ya untuk saat ini, yaitu ada GPT-3, lalu ada DALL-E, dan juga BERT. GPT-3 ini dikembangkan oleh OpenAI. GPT-3 adalah model bahasa besar yang dapat menghasilkan teks yang sangat mirip dengan manusia. Kemudian ada DALL-E, juga dikembangkan oleh OpenAI. DALL-E adalah model yang dapat menghasilkan gambar dari deskripsi teks. Jadi ketika kita memasukkan teks, ingin menghasilkan sebuah gambar, menggunakan model DALL-E ini sangat direkomendasikan karena cukup akurat juga yang keluar dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada BERT. BERT ini dikembangkan oleh Google. BERT digunakan untuk memahami konteks kata dalam pencarian teks dan juga tugas pemahaman bahasa lainnya. Lalu untuk model-model lainnya ada Stylegun, EQ, VAE, Tapotron. Ini mungkin belum terlalu terkenal juga, dikembangkan oleh Nvidia dan ini dikembangkan oleh DeepMind dan ini juga dikembangkan oleh Google. Mungkin itu beberapa model dari AI generatif itu sendiri. Nah, di sini saya akan coba mengimplementasikan bagaimana AI generatif ini masuk ke dalam web yang ingin kita gunakan. Eh, di sini saya coba menggunakan dari AI Studio. Frameworknya dari AI Studio, modelnya ini adalah Gemini. Nah, di sini apabila sudah membuat akun di Google AI Studio, kita bisa membuat API baru ya di sini. Misalkan di sini saya buat API baru, ini juga harus connect sama Google Cloud-nya. Misal saya pilih yang ini, terus create API key. Nah, ini kita udah dapat API key-nya. Kemudian kita create new prompt. Nah, di sini. Maka kita akan mendapatkan template dari Gemini AI ini, dari AI Studionya. Sini saya pilih yang menggunakan JavaScript agar lebih mudah karena akan menggunakan Node.js. Lalu saya coba buat folder baru di sini. SPI. Saya install node-nya. Oke, udah seperti ini ya. Sekarang buat file baru index.js.
terus dipastein aja langsung. eh Buat API kita ini lupa disimpan ya. Oke, saya ambil yang udah saya gunain aja ya. Di sini ada dari Gemini AI. Oke, bagian dulu. Seperti ini mungkin. Ini template bawaan langsung dari AI Studio. Terus di sini ada conversation chatnya atau prompt yang ingin kita masukin. Misal di sini how are you? Kita bisa langsung jalanin node index.js. Oke, di sini hmm, oh ini harus install Google Generative AI dulu. Kita install. Oke, kita coba jalanin lagi. API key invalid. Fetching on, sebentar, fetching on. Oh, iya, iya. Ini, tapi yang ini belum dimasukin. Hmm. Dulu di sini saya masukin langsung aja kali ini. Hmm. Oke, ini udah dapat responnya langsung dari AI Studio-nya. Dia ngejawab seperti ini ya, developer, bla 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 bla. Mungkin seperti itu implementasi dari AI Studio. Selanjutnya kita coba implementasiin dari, nah ini ada dari Vertex AI. Cuma karena di Vertex AI ini pembayaran saya eh, nunggak, jadi penggunaannya dihentikan terlebih dahulu gitu di sini. Sini bisa juga kita start conversation ini pakai Google Cloud, terus API-nya Vertex AI. Nah, ini bisa start conversation, terus kita juga ambil kode template-nya dari sini. Kita pilih Node.js, terus kita bisa copy bagian ini. Sebelumnya juga bisa diinstal dulu dari Vertex AI-nya sama Google Cloud-nya kita harus install. Tapi di sini saya nggak bisa akses lagi karena pembayarannya sudah di ban sama Vertex AI, jadi nggak bisa.
Eh, Selanjutnya di sini saya implementasiin dari LimeWire. Nah, LimeWire ini sendiri bisa mengklasifikasikan image, membuat image baru di sini dari teks ke image. Misalkan versi studio seperti ini. Nah, ini hasilnya. Eh, belum ada ya? Mungkin lebih. Nah, ini hasilnya. Untuk menggunakan LimeWire ini, kita bisa lihat di dokumentasinya dari docs.limewire.com. Nah, ini ada bagian generate image. Kita bakal pakai yang generate image. Terus ini template kodenya kita pakai. Kemudian em, Apa? limewire.j. Masukin aja template-nya. Terus masukin API key di sini di LimeWire Studio-nya. Oke. Duh, di sini dimasukin API key-nya. Nah, misal ini kan acute baby sea otter. Kita coba langsung jalan. Node LimeWire LimeWire.js. Import fetch belum diinstal. Fetch-nya yang install not fetch. Oke, selanjutnya baru kita jalanin lagi. Import. Oh, ini karena type-nya bukan modul. Type, kita jadiin modul dulu. Baru jalanin lagi. Ini kalau udah lama berarti lagi nge-generate image-nya dari teks yang dimasukin tadi ya. Di sini di prompt-nya. Nah, ini hasil dari image yang udah di-generate berupa link URL. Nah, ini adalah hasil dari LimeWire Studio itu. Bisa kita lihat ya. Selanjutnya mungkin menggunakan LM Studio, cuma saya skip dulu supaya waktunya cukup juga. Di sini LM Studio bisa langsung diinstal. Kegunaan dari LM Studio itu bisa kita gunakan dari lokal komputer kita, dari lokal laptop misalkan. Nah, ini aplikasinya, aplikasi dari LM Studio. Di sini ada berbagai macam model yang bisa kita gunakan. Nah, implementasinya di sini tinggal dipasang aja nama modelnya, nama model dari LM Studio yang ingin kita pakai. Di sini misalkan dari Meta Elama dan beberapa namanya. Dan di sini juga ini bisa download dulu nanti. eh ini ada Key 8 atau semacamnya, ini adalah ukuran dari data yang disediakan model itu ya di sini. Jadi semakin besar datanya, semakin besar juga ukuran dari model yang ingin kita gunakan gitu. Nah, selanjutnya mungkin ini sekilas aja implementasi ke dalam Express.js. Ke dalam Express.js di sini cuma merubah sedikit kodenya aja. Di sini ditambahkan untuk endpoint from. Lalu di sini juga ditambahkan untuk menggunakan soket I/O untuk bisa diakses dari front end Angular-nya ya nantinya. Di sini juga sama, ini image creator yang menggunakan LimeWire.
Nah, ini pakai LimeWire, kemudian ini dari Vertex. Oke. Dan ini main untuk menjalankan semua aplikasinya. Sini saya coba jalankan. Karena ini eh, lokal, pakai lokal juga dari Lime Studio, jadi pas ngejalanin aplikasinya cukup berat. Butuh RAM yang gede juga kalau pakai Lime Studio. Hmm, Tunggu aja. Nah, ini udah jalan. Ini Lime Studio-nya yang jalan. Kemudian ini klien-klien yang lainnya. Sekarang ke bagian front end di sini yang udah saya buat. Jadi hmm, oh ini aplikasi dari Angular-nya. Di sini disimpan di service untuk connect ke backend-nya localhost 2000. Terus ini ada beberapa request response. Sini saya coba jalanin. Dari backend udah jalan semua, udah berhasil. Tinggal dari front end. Di sini cukup lama banget ngejalanin Angular-nya karena RAM yang kepakainya gede banget ya. Oke, berjalan. Nah, ini tampilan sementara dari chatbot yang udah dibikin. So, kalau ini, nah, dia langsung jawab ya kayak gini. Lalu scan. Cuma bahasanya emang dia ngaco sih. Oh, Gemini, model Gemini ini cuma bisa
mengerti bahasa Inggris ya di sini. Bisa. Kalau pakai bahasa Inggris dia jawabnya pasti gak ngelantur. Nah, dia jawabannya bakal lebih akurat. Terus di sini kita coba generate image. Nah, ini hasil dari generate image-nya pakai LimeWire tadi. Kemudian vertex imagine ini sebenarnya sama penggunaannya kayak LimeWire. Ini nggak bisa nyontohin karena udah kena pembatasan. Sini juga dari LM Studio. Oh, kalau dari LM Studio emang cukup lama ya, jadi kita coba lanjut aja materinya. Selanjutnya di sini bagian virtual reality tool. Eh, apa itu VR? Nah, lingkungan VR itu adalah lingkungan tiga dimensi atau 3D yang disimulasikan yang memungkinkan pengguna menjelajahi dan berinteraksi dengan lingkungan virtual dengan cara yang mendekati kenyataan, seperti yang dirasakan melalui indera pengguna. Mungkin untuk VR sendiri itu indera yang lebih difokuskan adalah penglihatan gitu kan. Jadi kita dapat merasakan sensasi yang seperti realistis gitu di dalam sebuah ruangan gitu. Selanjutnya ini adalah tipe-tipe dari virtual reality. Di sini ada non-immersif. Non-immersif ini merujuk pada lingkungan 3D yang diakses melalui layar komputer aja gitu. Misalkan menggunakan mouse, menggunakan keyboard, dan sebagainya. Lalu di sini semi-immersif. Ini fokus terutama pada aspek visual 3D dari realitas virtual. Contohnya seperti video game yang kita mainkan, itu adalah video game 3D misalnya, itu adalah realitas semi-imersif. Kemudian ada fully immersive. Jenis VR ini memberikan tingkat realitas virtual yang tertinggi, sepenuhnya membenamkan pengguna dalam dunia 3D. Jadi kita seakan-akan ada di dalam dunia 3D itu sendiri gitu. Kemudian ada kolaboratif VR. Nah, dalam model ini orang-orang dari lokasi yang berbeda berkumpul dalam lingkungan virtual. Seperti pada game Minecraft misalnya. Di situ kan kita mempunyai karakter 3D sendiri. Nah, di situ kita bisa kolaboratif, bisa bertemu dengan orang-orang atau player lainnya di dalamnya gitu. Itu disebut kolaboratif VR. Kemudian ada augmented reality. Augmented reality itu realitas tertambah simulasi virtual ditumpangkan pada lingkungan dunia nyata. Misalnya dalam tangan kita membuat sebuah mark, terus ketika kita scan mark tersebut akan muncul suatu box atau 3D object. Nah, itu adalah contoh dari augmented reality. Kemudian mixed reality ini adalah kategori menggabungkan dunia fisik dan virtual menjadi satu ruang. Contohnya itu seperti teknologi ini kan udah semakin berkembang ya untuk eh, apalagi untuk beberapa desainer seperti desainer interior ketika eh, mencoba untuk menyimpan objek seperti kursi di dalam ruangan, nah itu dapat dilakukan secara langsung seperti dunia fisik gitu. Seperti itu untuk mixed reality. Lalu apa itu virtual tour? Nah, arti dari virtual tour tersendiri itu pemandangan panorama atau simulasi video dari tempat yang ada atau tempat konseptual yang dapat dilihat secara online. Contoh yang paling sering kita gunakan yaitu Google Street Tour. Jadi kita bisa mensimulasikan bahwa kita sedang berjalan untuk melihat area sekitar gitu. Nah, di sini juga ada type of VR tour. Beberapa tipe-tipenya yaitu ada guide video tour,
ada 360 virtual tour, lalu Google Street View Tour, virtual 360 video tour, dan visual 3D doll house. Untuk guide video tour mungkin ini hanya video-video saja di dalam VR, dan ini juga tidak dianggap sebagai pengalaman VR modern. Lalu untuk 360 virtual tour ini penggunaan yang mendapatkan pandangan virtual 360. Jadi kita juga bisa merasakan lingkungan seperti real gitu. Selanjutnya di sini Google Street View, seperti pada Google Maps yang sudah saya sebutkan sebelumnya, seperti yang biasa kita gunakan gitu. Selanjutnya di sini ada virtual 360 video. Ini penggunaan mengalami video 360. Nanti akan saya contohkan di pengimplementasiannya. Lalu ini juga 3D Dollhouse dibuat oleh Matterport, dan penjelasan berikutnya. Mungkin praktek sedikit dari virtual tour. Di sini saya menggunakan PanoLens JS. PanoLens JS sendiri ini ada dokumentasinya dari PanoLens JS. Di sini dokumentasinya langsung bisa menggunakan aja. PanoLens JS itu adalah base dari 3JS juga. Jadi di sini kita bisa gunain dari resource-nya PanoLens ya. Sini di save aja. Misalkan di sini. Kemudian kita coba buat project baru. Nah, di sini dari awal. Ini dokumen HTML, dokumen HTML biasa. Nah, di sini saya bakal ngambil dari example-nya PanoLens JS. Nah, example-nya itu HTML-nya cuma bagian kontainer aja yang diambil. Jadi di sini kita simpen kontainernya. Terus ini juga bagian JS. Bagian JS itu kita simpen kodenya jadi main.js. Nah, di sini udah ada main.js. Kodenya udah hampir sama. Nah, ini Panel.js yang udah kita download tadi ya, Panel.js-nya. Lalu selanjutnya kita set, saya set bagian 3JS ini ngambil dari CDN.js versinya yang 105. Nah, ngambilnya yang bagian 3js.min.js. Di sini tinggal tempel aja. Terus ambil juga bagian panelnya, search panelens, sama mainnya juga. Create search main.js. Nah, seperti ini aja, cuma setting ID container. Nanti pada bagian main.js dia ada query selector. Dari kontainernya ngambil kontainer, terus dipasang di panoramanya. Nah, ini image-nya coba kita lihat langsung aja ya. Ini default browser. Untuk oke, di sini pakai yang udah ada aja deh. Eh, nah, ini yang udah dibuat sebelumnya. Kita coba lihat. Nah, yang bakal muncul seperti ini.
Untuk kodenya sama sih seperti tadi, cuma tadi ada sedikit error aja kayaknya. Eh, Terus ini juga ada navigasi buat ke nextnya. Nah ini adalah video tour. Jadi ketika videonya berjalan kita juga bisa melihat sekeliling sekeliling videonya gitu. Nah pengambilan ini sendiri menggunakan kamera 360 derajat. Untuk mengimplementasikan ini emang lumayan mahal juga karena membutuhkan kamera 360 derajat itu sendiri agar kualitasnya lebih bagus ya. So ini ya memadai. Oke, untuk implementasi itu sendiri saya sudah lakukan di AngularJS-nya. Ini hasil dari pengambilan fotonya di dalam kantor. Akan terlihat seperti ini kalau dilihat dari image mentahannya, tapi kalau udah dijalanin, eh yang ini dulu. Lama nih buat dijalanin. Em, Nah, ini yang udah dibuat nih, yang udah di deploy di Vercel. Ini contohnya kita bisa navigasi, di sini juga ada info lahan parkir misal, terus ini navigasinya. Nah, ini pengambilannya sendiri ini satu-satu gambar. Jadi bagian ini bagian parkiran satu, lalu bagian halaman depan satu, lalu bagian dalam juga satu foto gitu. Yang mungkin bisa dilihat di sini. Ini gambar yang dihasilkan dari 360. Untuk gambar sendiri ini diambil pakai Google Foto, jadi menyesuaikan titik-titik yang ingin kita ambil. Em, Mungkin itu aja dari saya yang bisa saya jelasin. Eh, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, silahkan. Mangga Kang Teteh, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mungkin dari PKL, praktek boleh silakan dari chat atau mau bertanya langsung silakan. Mangga Kang Teteh, kalau ada yang mau bertanya, boleh. Luar biasa sekali ya sharing session hari ini. 47 orang hadir. Mangga Kang Teteh, ada Kang Rudi, Evati, Kang Giri, atau Kang Rivaldi, Teh Siva, boleh silakan kalau ada yang mau tanyakan.
Mungkin jika tidak ada dari Kang Andi, ada yang mau ditambahkan, Kang? Gimana teh? Karena belum ada yang mau bertanya, mungkin dari Kang Andi ada yang mau ditambahkan nggak terkait materi ini? Em, Mungkin ini untuk penyimpanan navigasi, bukan penyimpanan sih, maksudnya penyesuaian tombol-tombol navigasi dari VR Tour ini sendiri, ini harus secara manual gitu, menyesuaikan titik-titik mana aja yang eh, harus di set. Nah, di sini ada bagian X, terus ini Y, terus ini bagian Z koordinatnya, koordinat posisinya. Jadi eh, ini itu secara manual gitu, bisa ada di sini, terus ini ada di sini. Button-buttonnya jadi disetting secara manual. Kalau secara otomatis itu sendiri saya juga belum tahu caranya. Mungkin itu aja sih penambahan dari saya. Teh, mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, Kang Teteh, mungkin itu tambahan dari Kang Andi. Ada yang mau bertanya nggak? Mau diketik di chat boleh, mau langsung boleh open mic. Silahkan. Oke, jika tidak ada, mungkin... Oh, ada nih dari Kang Satrio Kamaludin. Untuk melatih AI itu kan perlu existing data. Nah, saya pernah lihat berita, kata Google Search, AI bahwa telur itu bisa dilelehkan. Nah, penyebabnya itu karena existing data yang invalid atau bersifat trolling. Adakah interferensi manual agar data yang dilatih itu nyata dan benar? Mangga, Kang. Kemudian eh maaf Kang, maksudnya gimana ini teh ya? Sistem dari Kang Satrio mungkin boleh open mic untuk menjelaskan, Kang. Ada di chat, Kang, pertanyaannya. Oh, mic-nya lagi nggak jalan. sebenarnya untuk pelatihan AI sendiri itu eh hanya beradaptasi sama teks yang kita masukin. Jadi pelatihan AI-nya sendiri karena itu dibuatnya oleh beberapa perusahaan perusahaan besar gitu AI-nya. Jadi saya juga kurang tahu belakang-belakangnya kayak gimana gitu Kang. eh Mungkin pelatihannya itu sendiri emang beradaptasi gitu. AI itu kan sendiri merupakan contoh, bukan contoh, maksudnya mengikuti kecerdasan manusia, hampir mengikuti kecerdasan manusia gitu. Jadi untuk belakangnya itu saya kurang tahu Kang, punten. Oh, nggak apa-apa, katanya. Mungkin ada yang mau nambahin, Kang Teteh. Bahasa program untuk merancang AI itu ada apa saja, Kak? Bahasa program untuk merancang AI itu ada apa saja? Untuk bahasa programnya, eh apa ya? Saya juga kurang tahu sih. Di sini saya cuma pakai penyedia dari framework AI-nya itu sendiri. Untuk perancangan bahasanya,
kurang tahu juga ya. Soalnya ya balik lagi kayak tadi, pembuatan AI-nya itu yang saya tahu dari perusahaan-perusahaan besar itu. eh Mungkin itu Kang, punten ke area lain itu Lagi kreasi dari Kang Diki, Kang. gambar tersebut itu dalam satu page saja, lebih baik lagi tidak kan coding. Nah, untuk itu pindahannya ya. Perpindahannya di sini kalau pakai panorama Panolens JS, di sini pakai disimpannya di sini untuk image-nya yang tadi disimpan di aset itu. Terus eh dia itu ngelink di bagian ini panorama pakai panorama.link. Panoramanya ngambil dari image ini, eh, lebih dari dokumentasi Panolens-nya itu sih yang diambil. Misalkan tadi contoh yang sederhananya di sini ada di main untuk perpindahan itu dari ya dari Panolens JS ini. Jadi emang udah bawaan kelihatan smoothnya itu Kang. Ini nih pakai apa dari panolens.min.js ini. Mungkin itu Kang. Di sini kalau di emulernya. Hmm, Mungkin ada lagi teman-teman. Apakah ada lagi ya, Kang Teteh? Mungkin jika tidak ada, kita boleh closing kali ya, Kang Teteh. Kang Andi boleh stop share. Terus juga kita boleh open cam atau mau pakai avatar-avatar lucu masing-masing, silakan untuk dokumentasi kegiatan. Biar kita bisa saling kenal ya. Yang PKL juga yang KP bisa saling tahu. Jadi kalau nanti di kantor ketemu itu nggak ke saya aja, banyak yang lain ya. Ada Kang Andi, Kang Anugrah, tuh, Kang Adi, dan sesama PKL juga jangan sungkan ada dari MK2 Cimahi, SMK 4 Padalarang, ada dari JTK Polba. Ya baik, kita dokumentasi dulu ya. Oke, kita mulai ya untuk dokumentasinya. Halaman pertama dulu deh. Siap ya? Silakan. 1, 2, 3.
Oke. Selanjutnya untuk halaman kedua, boleh silakan bersiap lagi. Walaupun nggak tahu ya halamannya halaman berapa sebenarnya. Oke. 2, 3. Sip. Oke. Baik, Akang Teteh, mungkin untuk sesi kali ini itu saja ya. Terima kasih Akang Teteh sudah meluangkan waktunya di malam hari ini sebelum beristirahat untuk menambah ilmu. Terima kasih juga kepada narasumber kita Kang Andi. Dan mohon untuk setelah kegiatan mengisi absensi ya. Absensinya akan di-share besok pagi. Tolong diisi absensi telah mengikuti ini ya. Terima kasih saya ucapkan. Selamat melanjutkan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh.